Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Rizky Azahra dengan NIM 03071381924059. Saya dari praktikannya Bang Muhammad Hasan Wirayuda dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2019 kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari di praktikum paleontologi selama setengah semester ini kurang lebih. Di antaranya yaitu yang pertama protozoa dan foraminifera bentonik, yang kedua ada pengenalan foraminifera, yang ketiga ada foraminifera planktonik, yang keempat ada foraminifera bentonik, yang kelima ada aplikasi foraminifera plus preparasi fosil dan hasil analisa kelompok saya yaitu kelompok 4. Oke, pertama yang akan saya jelaskan yaitu protozoa dan foraminifera bentonik. Nah, protozoa sendiri merupakan hewan invertebrata pertama yang bersel satu. Protozoa sendiri berasal dari kata proton yang berarti awal dan juga zoon yang berarti binatang. Bentuk sel protozoa merupakan cairan pekat yang disebut dengan protoplasma dan juga mempunyai satu inti atau lebih yang disebut nukleus. Sekarang saya akan menjelaskan struktur dan fungsi tubuh dari gambar di samping. Yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk pelindung serta pengatur pertukaran makanan dan gas. Lalu yang kedua itu ada sitoplasma. Yang ketiga ada vakuola makanan. Ini untuk mencerna makanan. Dan yang keempat ada vakuola kontraktil. Ini untuk mengeluarkan sisa makanan berbentuk cair keluar sel melalui membran sel, serta dia mengatur kadar air yang ada di dalam selnya. Nah, vakuola kontraktil ini juga selalu mengembang kempis gitu. Yang terakhir ada inti sel. Inti sel ini untuk mengatur aktivitas sel. Lanjut, protozoa tadi dibagi ke 4 kelas berdasarkan alat geraknya. Yang pertama yaitu flagellata. Flagellata ini merupakan protozoa yang bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Lalu yang kedua ada kelas Sarcodina. Di kelas Sarcodina ini merupakan protozoa yang dapat merubah bentuk tubuhnya untuk membentuk pseudopodia. Jadi dia ini bergerak dengan memanjangkan selnya tadi, tapi dia tidak memiliki alat gerak. Lalu yang ketiga ada kelas Porozoa. Kelas Porozoa merupakan protozoa yang tidak memiliki rangka. Nah, hidupnya ini hidup secara parasit. Lalu kelas porozoa hanya sedikit yang dapat bergerak menggunakan pseudopodia. Jadi tidak semuanya itu bisa bergerak dengan memanjangkan selnya. Lalu yang keempat ada kelas Ciliata. Di kelas Ciliata ini merupakan protozoa yang bergerak dengan rambut getar atau Cilika. Oke, kita lanjut ke foraminifera bentonik besar. Nah, foraminifera bentonik besar ini sendiri adalah organisme yang hidupnya itu di dasar perairan, baik dia sesil, dia diam atau merambat, dan juga vagel, dia merayap ataupun menggali lubang. Bentos ini sendiri lingkungan hidupnya itu dapat di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau karang yang sudah mati di dasar laut. Nah, istilah foraminifera bentonik besar diberikan untuk golongan forambentos yang memiliki ukuran lebih besar, jumlah kamar yang lebih banyak, dan juga struktur yang lebih kompleks. Pada foraminifera bentonik ini juga dikenal dengan istilah CCD. Apa itu CCD? CCD adalah Carbonate Compensation Depth yang merupakan hilangnya karbonatan pada suatu batuan di laut dalam. Atau juga dia memiliki pengertian batasan suatu batuan karbonat itu dapat terlalut pada lingkungan laut. Nah, pada Samudra Pasifik di kedalaman 4.200 sampai dengan 4.500. Lalu pada Samudra Atlantik dia di kedalaman sekitar 5.000. Lalu pada Samudra Hindia dia kedalamannya itu berada di antara Samudra Pasifik dan juga di Samudra Atlantik. Lanjut ke klasifikasi. Yang pertama itu ada famili Discoclidae. Ini ada genusnya Actinocyneclidae, Asteroxyclina, Discosclina. Lalu yang kedua ada famili Camerinidae. Itu genusnya ada Asilina, Psychoclypeus, dan Numulites. Lalu yang ketiga ada famili Alveolinidae. Genusnya itu ada Alveolin, Alveolinella. Yang keempat ada famili Myopsinidae. Itu genusnya ada Myopsian, Myogyptionides. Yang kelima ada famili Calcarinidae. Itu genusnya Biplanispiral dan Pelatispira. Yang keenam itu ada famili
Orbitoidae. Ini genusnya ada Lepidocyclina. Oke, kita lanjut sekarang ke pengenalan Foraminifera. Foraminifera pertama kali muncul pada zaman Jura yang diwakili oleh golongan Globigirinae. Lalu golongan ini berkembang secara meluas dan meningkat hingga ke zaman tersier dan kuarter. Apa saja sih kegunaan Foraminifera ini? Nah, kegunaan Foraminifera ini sendiri itu yang pertama sebagai fosil indeks atau digunakan untuk sebagai penunjuk umur relatif. Yang kedua itu ada fosil batimetri, ini digunakan sebagai menentukan lingkungan pengendapan. Lalu ada fosil horizon. Fosil horizon ini yang mencirikan dia itu khasnya terdapat di dalam lapisan yang bersangkutan. Lalu ada fosil lingkungan. Fosil lingkungan ini dapat digunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi. Lalu ada fosil iklim. Fosil iklim ini dapat digunakan sebagai penunjuk iklim pada saat itu. Lalu ada untuk menentukan umur relatif batuan. Itu dari Foraminifera yang mengandungnya. Lalu dia untuk membantu studi dalam lingkungan pengendapan atau fasies. Dan juga kolerasi stratigrafi ini kayak dari suatu daerah dengan daerah lain. Itu baik dari korelasi permukaannya atau dia dengan korelasi bawah permukaan. Lalu untuk membantu menentukan batas suatu transgresi atau regresi, itu misalnya dengan menggunakan Foraminifera. Lalu dia juga bisa sebagai bahan penyusun biostratigrafi. Lalu kita masuk ke Foraminifera planktonik. Nah, Foraminifera planktonik ini sendiri adalah organisme mikroskopis yang berada di permukaan perairan. Plankton ini merupakan makhluk yang hidupnya itu mengapung, mengambang, dan melayang di dalam air. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas yaitu struktur tubuh dari Foraminifera ini sendiri, yaitu yang pertama susunan kamar. Susunan kamar ini terbagi menjadi 3, yaitu planispiral. Itu sifatnya tuh berputar pada satu bidang, jadi semua kamar itu terlihat dalam pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsal itu sama. Contohnya itu di Hestegerina. Lalu yang trokospiral itu sifatnya itu berputar tidak pada satu bidang, jadi tidak semua kamar itu terlihat. Terus pandangan kita melihat jumlah kamar ventral serta dorsalnya itu tidak sama. Dan yang terakhir itu ada streptospiral. Ini sifat mula-mulanya itu trokospiral. Lalu dia kemudian menjadi planispiral menutupi sebagian atau seluruh kamar-kamar sebelumnya. Yang kedua itu ada bentuk tes dan bentuk kamar. Nah, tes ini adalah keseluruhan dari cangkang Foraminifera. Sedangkan bentuk kamar itu bentuk masing-masing kamar pembentuk dari tes itu sendiri. Nah, perhitungan kamar Foraminifera dimulai dari bagian yang di dalam. Biasanya itu di bagian yang terkecil di mana dia itu mendekati ke aperturnya. Selanjutnya yang ketiga itu septa dan sutur. Septa itu bidang yang merupakan batas antara kamar dengan satu dengan yang lainnya. Lalu sutur itu merupakan garisnya yang terlihat pada dinding luar tes. Itu merupakan perpotongan antara septa dengan dinding kamar. Yang terakhir itu ada apertur. Apertur ini adalah lubang utama dari tes Foraminifera yang terletak pada kamar terakhir. Ini seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu genus Foraminifera plankton. Nah, yang pertama yaitu ada genus Orbulina dan yang kedua ada genus Globigerina dengan ciri-ciri dan gambar seperti berikut. Ada genus Globigerinoides dan yang keempat ada genus Globoquadrina. Yang kelima ada genus Spairodinella dan yang keenam ada genus Spairodinellopsis. Ketujuh ada genus Puleniatina dan yang ke-8 ada genus Catapsidrax. Ada genus Globorotalia G dan yang ke-10 ada genus Globorotalia T. Lalu yang ke-11 ada genus Hankenina, yang ke-12 ada genus Cribohankenina dan yang terakhir ada genus Hastigerina.
Lanjut ke foraminifera bentos yang pada awal sudah kita lumayan banyak bahas. Sekarang yang akan kita bahas itu susunan kamar. Susunan kamar ini yang pertama ada monotalamus. Monotalamus ini adalah susunan kamar yang bentuk kamar akhir foraminiferanya itu hanya terdiri dari satu kamar. Nah, macam-macamnya itu ada banyak, mulai dari bola, bentuk botol, tabung, gabungan antara tabung dan botol, plani spiral, zigzag, radiate, cabang, tak teratur atau irregular, setengah lingkaran, palmate, fusiform, pisiform, konisilar atau kelucut, dan semisirkular. Lanjut yaitu politalamus. Nah, di politalamus ini merupakan susunan kamar dan bentuk akhir dari kamar foraminifera yang terdiri dari lebih satu kamar. Nah, macam-macamnya itu yang pertama ada uniform. Uniform ini terbagi lagi menjadi uniserial. Itu terdiri dari satu macam susunan kamar serta baris kamar. Lalu ada biserial, ini tesnya itu tersusun dari dua baris kamar yang terletak berselang-seling. Dan juga ada triserial, ini tes yang tersusun oleh tiga baris kamar yang terletak berselang-seling. Lalu ada biform tes, ini merupakan dua macam susunan kamar yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam satu buah tes. Misalnya pada awalnya itu dia berbentuk biserial, kemudian dia menjadi uniserial pada di akhirnya. Ada triform test, ini merupakan tiga bentuk susunan kamar dalam satu buah tes. Misalnya dia itu permulaannya dia biserial, lalu dia berputar sedikit dan akhirnya dia berubah menjadi uniserial. Terakhir pada politalamus itu ada multiform test. Ini dalam sebuah tes terdapat lebih dari 3 susunan kamar dan bentuknya ini sangat jarang ditemukan. Selanjutnya yaitu tentang aplikasi foraminifera. Penelitian tentang fosil foraminifera mempunyai beberapa penerapan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan mikropaleontologi dan geologi. Pertama itu ada fosil indeks. Foraminifera sendiri memberikan data umur relatif batuan sedimen laut. Kedua ada paleokologi dan paleobiogeografi. Foraminifera ini memberikan data tentang lingkungan di masa lampau atau di skala geologi. Yang ketiga itu ada eksplorasi minyak. Foraminifera ini dimanfaatkan untuk menemukan minyak di bumi. Lalu yang keempat ada biostratigrafi. Ini merupakan ilmu untuk penentuan umur batuan dengan menggunakan fosil yang terkandung di dalamnya. Yang kelima itu ada litostratigrafi. Ini adalah ilmu geologi yang berhubungan dengan penelitian mengenai strata lapisan batuan. Lalu selanjutnya ada paleoklimatologi. Ini adalah ilmu mengenai perubahan iklim yang terjadi dalam seluruh rentang sejarah bumi. Nah, yang ketujuh itu ada fosil batimetri atau fosil kedalaman. Ini dipergunakan untuk menentukan lingkungan kedalaman pengendapan. Lalu yang kedelapan itu ada fosil horizon atau fosil lapisan. Ini mencirikan khas yang terdapat pada lapisan yang bersangkutan. Lalu yang kesembilan itu ada fosil lingkungan. Fosil yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi. Yang ke-10 itu ada paleoceanografi, ini untuk mengetahui tempat kehidupan di masa lampau. Dan yang terakhir itu ada paleoenvironment, ini itu kondisi iklim dan lingkungan di prasejarah sangat berbeda dengan orang-orang di zaman kita. Jadi dilihat dulu di zamannya sebelumnya itu. Bahasan yang terakhir yaitu preparasi dan hasil analisa. Untuk preparasi itu yang pertama hancurkan sampel batuan sedimen yang mengandung karbonat dengan menggunakan palu dilapisi karet agar fosilnya itu tidak ikut hancur. Lalu rendam sampel batuan dengan menggunakan cairan peroksida dengan air perbandingan 2:3 agar pasir dan kotoran pada fosil itu dapat terpisah. Lalu di gambar selanjutnya ini ada perendaman sampel. Ini ditunggu hingga kurang lebih 20 jam. Selama itu kita juga mengaduk per 2 jam sekali. Dan gambar yang ketiga itu adalah pencucian sampel dengan menggunakan sabun cuci piring. Nah, ini dicucinya sambil diremas agar sampel itu kotoran dan butiran pasirnya itu masih yang menempel itu dapat terpisah. Setelah tadi kita cuci dengan menggunakan sabun, lalu kita bilas dengan air bersih sekitar 3-5 kali agar sampel itu tuh menjadi lebih bersih. Lalu setelah kita keringkan dengan cara disangrai, selanjutnya kita masukkan ke dalam alat pengayakan atau shaker. Pada proses pengayakan ini, butiran itu dapat terpisah sehingga menghasilkan beberapa sampel yang berbeda. Lalu setelah pembagian mesh tadi dilakukan, sekarang selanjutnya kita analisa spesies plankton ataupun bentos melalui mikroskop. Dan gambar yang terakhir ini adalah hasil dari analisa
fosil menggunakan mikroskop. Miftah Rizky Azhara mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.